hadir hadir tidak hadir, libur, lah itu yang bikin agak lama. Jadi hanya 2 bulan lagi, udah selesai semester ini, lanjut lagi berikutnya, itu dia ya. Oke, sambil menunggu yang lain, kita memulai pembahasan kita ya. Siapa yang hadir tadi? Decrease and conquer ya, conquer. Jadi memang di sini kita tidak hanya memahami algoritmanya, tapi mengimplementasikannya. Bahkan kalau nanti semakin memahami bisa membuatkan itu tadi ya, membuatkan algoritma sendiri ya. Jadi membuat suatu permasalahan kemudian dibuatkan ininya ya. Oke. Oke, silakan diikuti. Nanti kita mau ini. Decrease conquer metode desain algoritma mereduksi persoalan menjadi beberapa sub persoalan yang lebih kecil, tetapi selanjutnya menjadi sub persoalan ini. Decrease and conquer metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa sub persoalan. Jadi ada masalah di seperti di kotak-kotakin ya, dibuat lagi sub-subnya. Jadi berbeda dengan divide and conquer yang memproses semua persoalan dan menggabungkannya semua solusi. Divide, membagi persoalan menjadi beberapa masalah. Di sini upah disebut masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula. Jadi semacam ada pembagiannya yang kalau memiliki kemiripan permasalahan dikotakkan atau digabungkan gitu ya, dikumpulkan. Concord solve menyelesaikan masalah masing-masing upah masalah secara langsung atau secara rekursif. Langsung rekursif ya, rekursif diri sendiri, memanggil diri sendiri. Combine, menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Berikutnya ya. Ini contoh ada sebuah permasalahan ya. Jadi misalkan ada P1, P2, P1 ini kalau diperhatikan seperti membentuk tree juga ya, P1. Tapi di sini kita tidak langsung P11, P12 ya. Dan ini dia. Divide, solve, combine ya. Ini divide-nya, contohnya ini solve-nya ya, ini combine-nya. Jadi ini contoh di mana P persoalannya, kemudian solusinya SP ya, P11. Jadi perhatikan 1 P1 persoalan 1 kemudian diturunkan lagi dibuatkan subnya P11 kemudian P1 P12 sedangkan P2 dibuatkan sub persoalannya diturunkan P21 P22 dan seterusnya sehingga nanti dapat S solusi P11 solusi P12. Ini mengerucut ya. Jadi kalau kita perhatikan ini jadi sebuah semacam lingkaran ya, mengerucut menjadi untuk si SP-nya yang tadi dimulai dengan S persoalan P1, P2 ya. Pemrograman, mana biar nggak kelihatannya mengganggu. Pemrograman bertanggung jawab atas implementasi solusi. Jadi kita sebagai si mendesain algoritma itu yang mengatur pemilah-milahan permasalahan itu bertanggung jawab sehingga didapat nanti solusi yang dapat dikelola. Jadi si pemrogram ya, si pemrogramnya, programmernya. Penyelesaian masalah dengan komputer Josia Matthew ya. Penyelesaian masalah dengan komputer ini ada 4. Kita harus memahami keterhubungan elemen-elemen data yang relevan ya terhadap solusi secara menyeluruh, pengambilan keputusan mengenai operasi-operasi yang dilakukan terhadap elemen-elemen data, melakukan perancangan representasi. Jadi tadi memahami hubungan elemen-elemennya. Berikutnya mengambil keputusan operasi mana yang akan dilakukan terhadap elemen data tersebut. Berikutnya, melakukan perancangan representasi elemen data di memori sehingga kriterianya bisa dilihat memenuhi keterhubungan logik, ada keterhubungan logik antara elemen, kemudian operasi-operasi itu harus dapat dilakukan secara mudah dan efisien, ada keterhubungan logik, kalau bisa dilakukan pengoperasian yang mudah dan efisien. Keempat, pengambilan keputusan mengenai bahasa pemrograman terbaik untuk menerjemahkan solusi persoalan menjadi programnya ya. Itu dia tadi. Ketika di sini ada objek persoalan yang dibagi masukkan input. Jadi P ya P1 ada P2.
Kemudian input atau instance persoalan yang berukuran n seperti tabel larik ya. Contoh di sini ada metriknya, ada eksponennya bergantung dari permasalahan atau persoalannya. Tiap-tiap masalah mempunyai karakteristik yang sama. Tadi kan yang mirip-mirip dikumpulkan. Jadi setiap upah masalah ini mempunyai karakteristik yang sama. Desain tipe dengan karakteristik masalah asal yang disebut dengan lebih natural dan diungkapkan seperti skema rekursifnya. Tadi kita lihat ya menjadi sebuah seperti pertemuan bulat lingkaran gitu ya. Nah, ini contoh kalau misalnya pengimplementasiannya, kalian lihat ini seperti algoritmanya menerapkannya deklarasi RK integer, if n lebih kecil dari n0, then ini sebenarnya bisa ini bisa di C, bisa di C, karena Visual Basic atau Visual Studio sudah ada menyediakan untuk C++ ++-nya ya. Tidak harus C yang seperti dulu C++-nya. Algoritmanya, if n lebih kecil dari n0, lakukan upah masalah yang berukuran. Solve-nya else. Bagi R upah masalah masing-masing berukuran nr, lakukan divide and conquer ya. Divide and conquer, kemudian di-combine. Jadi tahapannya di-solve, permasalahannya if n lebih kecil dari n0, lakukan solve upah masalah, else lakukan divide and conquer, kemudian N4-nya lakukan combine-nya. Itu tahapannya pengimplementasian algoritma divide and conquer di desain ya. Oke. Langkah-langkah umumnya divide membagi masalah menjadi beberapa, conquer ialah memecahkan penyelesaian masing-masing masalah secara rekursif, combine-nya menggabungkan solusi. Jadi tadi kalau kita lihat tadi mana tadi? Oke, ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, dilakukan dulu solve, kemudian divide, conquer-nya, kemudian di-combine ya, itu tahapannya. Berikutnya, metode ini ada dua tahapan untuk melakukan algoritma divide and conquer. Bedakan yang ada define, ada divide ya. Divide itu memecahkan menjadi submasalah. Conquer-nya menyelesaikan per submasalah. Combine-nya di submasalah tadi dibuatkan, digabungkan ya. Dua tahapan decrease, yaitu mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, yaitu tadi submasalah-submasalah, divide, membagi menjadi submasalah, decrease, yaitu mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil. Contoh di sini, conquer, yaitu memproses satu persoalan secara rekursif, ya. Varian decrease and conquer ya. Terdapat tiga varian, decrease by a constant, decrease by a constant factor, decrease by a variable size. Jadi decrease by a constant itu berdasarkan reduksi sebesar konstantanya berapa. Biasanya konstanta dimulai sama dengan 1. Kemudian decrease by a constant factor itu dibuatkan faktor konstantanya sama dengan 2. Decrease by a variable size, ukuran instance persoalan direduksi bervariasi setiap iterasi algoritma. Iterasi algoritma itu pengulangan-pengulangan tadi ya, untuk mencapai solusi ya. Ada tiga variannya tadi. Decrease by a constant itu adalah ukuran instance persoalan direduksi sebesar konstantanya. Tadi di konstanta disama dengan 1. Umumnya, konstanta yang digunakan itu sama dengan 1. Contoh varian adalah penyelesaian perpangkatan itu ya. Kita lihat di sini penyelesaiannya dengan perpangkatan. Ya. Contoh di sini ada persoalan berukuran n, ya dilakukan sub n kurang 1, kemudian didapat sub persoalan, didapatlah persoalan solusinya yaitu persoalan dari semula ya. Di mana persamaannya untuk metode decrease and conquer adalah A pangkat N sama dengan N ini 1, A pangkat N kurang 1, di mana N sama dengan 0, A pangkat N sama dengan dimulai 1, sedangkan N lebih besar dari 0, A pangkat N kurang 1 dengan A ya. A pangkat N, A pangkat setiap bilangan di pangkat 0 itu kan hasilnya adalah 1 ini ya. Jadi apabila dilakukan kompleksitas waktunya berdasarkan jumlah kalinya, ini persamaannya Tn, kompleksitas waktu ya.
Apabila n sama dengan 0, Tn kompleksitas waktu untuk concure tadi adalah sama dengan 0. Apabila n lebih besar, digunakan persamaan T kali n kurang 1 ditambah 1. Ya. Contoh di sini perpangkatan A pangkat N. Contoh tadi sudah ya, misalnya setiap bilangan 2 pangkat 0, bilangan di setiap pangkat 0 itu adalah 1. Ya, ini dibuatkan contoh, ini dibuatkan dalam bentuk algoritmanya X, A, real, and integer, di mana nanti hasilnya real. Ya. Di K, deklarasikan K integer, if n sama dengan 0, then return 1, else. Ya. Jika n lebih besar dari 0, maka A, ini dia tadi, A, N kurang 1 dikali A. Selesai ini algoritma untuk mencari perpangkatan untuk persoalan decrease and concure ya. Di sini contoh ada dibuatkan sederet bilangan, misalkan tabel ini berisi elemen 4, 12, 3, 9, 1, 2, 1, 5, 2 ya. Buatkanlah pengurutan selection sort. Selection sort ya. Lakukan di sini adalah selection sort, kita perhatikan 4, 12, 3, 9, 1, 2, 1, 5, 2. Selection sort ya. Dari sini dicari yang terkecilnya berapa? 1. Ya, kita mau mengurutkan selection sort. Kalau udah geser, lanjut 12, 3. Cari yang terkecil yang sudah terurut, yang tidak terurut. Lanjut 2. Geser. Nah, ini seterusnya. Ada berapa iterasi? 1, 2, ini ya, ini awal pemisalan elemen-elemen yang sederet. Lakukan selection sort, maka iterasinya sekali, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di iterasi ketujuh sudah diperoleh bilangan yang sudah berurut berdasarkan pengurutan selection sort. Nah, dari pengurutan ini dengan contoh selection sort ya, dicari kompleksitas waktunya, Tn, waktu pembagian ditambah waktu pemanggilan. Itu tadi, apabila N sama dengan 1, itu adalah A, sedangkan Tn kurang 1, dengan N lebih besar dari 1. Inilah mencari kompleksitas waktu di dalam menyelesaikan persoalan selection sort dengan tadi ada sederet bilangannya ya, mengurutkan dari bilangan terkecil sampai terbesarnya ya. Contoh berikutnya di sini decrease by constant factor, yaitu adalah diperketahui ada ini kalau dibuatkan ini seperti array tapi satu baris beberapa kolom ya, kita perhatikan berapa kolomnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Awal dimulai dengan 3, tengah ya 15 ya. Ini tidak ada pengurutan, sudah diurutkan. Kemudian akhirnya adalah 35. Dicari adalah data yang berisikan 17 ya. Karena 17 lebih besar dari 15, ya data tengahnya, data tengah tadi ada 10, kan mencari bilangan tengah, di awal ini 10, bagi 2 berarti ke 5, 1, 2, 3, 4, 5, ini tengahnya ya. Nah, yang mau dicari adalah 17. Karena 17 lebih besar dari 15, maka awal sama dengan tengah tambah 1. Nah, ini jadinya, karena 17 lebih kecil dari 23, ini lagi tengahnya dicari, maka ini hasilnya. Maka di iterasi yang ketiga ini 17 sama dengan 17 sebagai data tengah. Jadi di sini ada seurutan bilangan mau dibuatkan 17 itu menjadi bilangan bagian tengah, menemukan si data yang berisikan 17 ya dengan decrease by constant factor. Kalau dibuatkan ininya pembuatkan semacam bagannya persoalan berukuran n, ini bagannya, ini merupakan algoritmanya ya, pencarian bilangan yang tadi, yang ini ya dibuatkan dalam bentuk ini bagan, ini adalah algoritma yang merupakan array of integer di mana di input tadi ada bilangan awal, tengah ya, mid ya, mid, kemudian akhirnya bin search else ya. Jumlah operasi perbandingan apabila n sama dengan 0 maka Tn sama dengan 0, apabila n lebih besar dari 0 1 tambah n T kali n per 2
Bila dilakukan rekursif, relasi rekursif, maka TN-nya adalah ini ya. Jadi dimulai 1, TN-nya berapa? TN per 4 tambah 2. Ini hasilnya untuk mencari relasi rekursif dengan J tambah TN bagi 2 pangkat J-nya ya. Dengan asumsi N sama dengan 2 pangkat J. Dengan membuatkan jumlah operasi perbandingannya. Algoritma decrease and concur dari tadi beberapa contoh dapat dibuatkan bagi himpunan koin menjadi subdoma beberapa subhimpunan ya. Kemudian lakukan keduanya dengan neraca timbang jika beratnya sama berarti satu koin yang tersisa adalah palsu. Ini ada semacam timbangan kemudian mana yang lebih berat. Kalau misalnya beratnya sama, berarti satu koin yang tersisa adalah palsu. Nah, ini dia. Jika beratnya tidak sama, maka ulangi proses untuk subhimpunan yang beratnya lebih ringan. Salah satu koin di dalamnya palsu. Ini dia digambarkan penerapan algoritma decrease and concur ini seperti sebuah timbangan ya. Ukuran persoalan selalu berkurang dengan faktor setengah dari ukuran semula, hanya bagian tengahnya yang diproses. Ini persamaan kompleksitas waktunya N sama dengan 1, 0. Apabila N lebih besar dari 1, ini ininya ya. Dengan penyelesaian relasi frekuensinya dengan binary search ya. Binary search itu adalah pencarian bilangan binary ya. Solusi dari relasi recurrence Tn, kompleksitas waktunya sama dengan Tn per 2 ditambah Cn, di mana O sampai N ya. Kelebihan algoritma decrease and concur ini mampu menyelesaikan masalah yang sulit. Algoritma ini menyelesaikan masalah yang memang bisa dilakukan melalui contohnya seperti Tower of Hanoi problem yang ada contoh ya di awal-awal belajar Hanoi ya, Tower Hanoi. Kemudian algoritma lebih efisien untuk beberapa kasus, contoh kasus fast Fourier, transform maupun sorting. Kemudian algoritma ini dapat bekerja secara paralel dan memaksimalkan penggunaan dari cache memory. Jadi tidak terlalu memakan ini ya volume ininya ya, melakukan algoritmanya, eksekusi algoritmanya dengan divide concur ya. Oke. Jadi ini pembahasan kita di hari ini karena kita tidak pernah ada apa itu prakteknya. Jadi Ibu stop dulu ya biar Ibu lihat. Kemudian sebentar. Ada pertanyaan? Kira-kira bagaimana? 7. Oke, 742. Dalam desain. Oke ya. Hari ini kita segini-segini aja ya, Mahendra, Josia. Kalau misalnya kamu ada halangan, ada sesuatu, bisa di grup izin kan begitu, atau siapa yang menjadi komting. Nanti komting yang menyampaikan sama ibu, kali aja ibunya lupa. Jadi tidak seperti kemarin, udah selesai ujian baru melapor ada kerjaan ya seperti itu. Ini tadi 3 varian decrease and concur, decrease by I constant, decrease by constant factor, decrease by variable size-nya. Ini decrease by constantnya, ya. Contohnya tadi sudah. Ini pembuatan algoritmanya, ya, function, deklarasi, K. Jadi kalau misalnya tahapan untuk memprogram sebuah program itu adalah mendesain dulu strukturnya, kemudian dibuatkan algoritma. Dari algoritma baru dilakukan pengkodingan. Jadi ini bukan codingnya, ini masih berbentuk algoritmanya. Jadi harus bisa dibedakan algoritma dan mana yang menjadi coding ya, coding yang sudah nanti di compile atau di-run-kan ya. Ini tadi pengurutan bilangan dengan selection sort, tabelnya yang berisikan bilangan dan namun kita dengan selection sort diurutkan yang paling kecil dan hingga besar. Dilakukan beberapa kali iterasi ya. Contoh lainnya tadi adalah decrease by a constant factor. Yang penting diingat dalam membuatkan compile atau menjalankan algoritma adalah kompleksitas waktunya. Jadi ya,
Binary search, ini yang tanya tadi, binary search ya, ada bilangan tengahnya, yang mana harus setengah bagian kiri, setengah bagian atas. Yang tengahnya lah menjadi mid-nya atau larik ininya ya, bagian tengahnya. Jika elemen tengah atau mid maka tidak sama dengan K, maka pencarian dilakukan hanya pada setengah bagian dari larik. Jadi bila tidak dilakukan hanya setengahnya. Ukuran persoalan selalu berkurang sebesar setengah ukuran semula. Hanya setengah bagian yang diproses, setengah bagian lagi tidak ya, dengan binary search ya. Ini bentuk algoritmanya dengan binary search dengan if I lebih besar dari J, ukuran lariknya sudah 0. Nah, itu. Ini mencari jumlah operasi perbandingan relasi rekursif yang diselesaikan dengan Tn, komisial 1 sama dengan 1 ditambah Tn per 2. Contoh yang berikutnya adalah interpolation search, analog dengan pencarian data di dalam kamus dengan cara perkiraan letak. Jadi nanti kalau kamu baca ada itu penelitian, bagaimana memudahkan pencarian data dalam kamus atau dalam kamus, cara perkiraan letak. Jadi di sini diketahui kondisi awal, larik A terurut menaik, K adalah nilai yang dicari. Nah, ini dilakukan indeksnya. Ini bentuk algoritmanya, ya. Kemudian bila diperhatikan, kompleksitas algoritma interpolation search dengan kasus terburuk ON untuk sebarang distribusi data. Ini kasusnya yang terbaik O log N jika data di dalamnya merupakan senarai terdistribusi inform, ya. Contoh 5 ini tadi mencari koin palsu, yaitu ada beberapa koin, kita mau mencari yang mana yang palsu. Maka dilakukan ini tadi, ada timbangannya. Bagi himpunan koin menjadi 2 himpunan, masing-masing N per 2 koin. Jadi yang koin-koin ini dibagi 2. Lihat ya, timbang kedua subhimpunan dengan neraca. Ini tadi Ibu bilang timbangan ini neraca ya. Neraca itu kiri kanan itu harus sama ya. Jika beratnya sama, berarti satu koin yang tersisa adalah palsu. Namun jika beratnya tidak sama, maka ulangi prosesnya sehingga didapat yang lebih ringan. Salah satu koin di dalamnya palsu. Ya, jadi dari beberapa koin ini kita menemukan mana yang palsu ya dengan menggunakan neraca ya teorinya. Ukuran persoalan berkurang dengan faktor setengah dari ukuran semula. Itu tadi dengan menggunakan mid ya dengan binary search. Ada dia lakukan. Decrease by a variable size. Contoh berikutnya menghitung median dan selection problem. Jadi tadi mencari bagian tengah, mengurutkan, selection sort, kemudian mid. Ini menghitung median and selection problem. Bagaimana mencari median dari senarai yang tidak terurut? Ini membuatkan untuk senarai yang jadi ada sekumpulan data yang tidak terurut, kita disuruh menghitung median dan selection problemnya. Untuk algoritmanya lakukan partisi senarai seperti proses partisi pada algoritma quicksort. Ya, jadi desain algoritma ini banyak jenis-jenis algoritmanya yang mana satu sama lainnya bisa dipergunakan ya. Algoritma yang tadi ya. Misalkan S adalah posisi pempartisian, jadi ada data, kemudian partisi menghasilkan setengah elemen senarai lebih kecil atau sama dengan pivot P. Ini dia dibagi dengan pivot P lebih kecil sama dengan ini pivot P lebih besar sama dengan. Misalkan S adalah posisi pempartisian, partisi ya, jadi P ini partisi ya, di partisi. Jika S sama dengan N per 2, maka pivot P adalah nilai median yang dicari. Jika S N per 2, maka median ini adalah setengah bagian kiri. Nah, di sini contohnya kita diminta temukan median. Ada sederet bilangan 41, 10, 9, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, ini bilangan tidak terurut ya. Maka lakukan K. Perhatikan, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mencari K-nya, nilai tengahnya 9 per 2. Karena ini adalah ada 9, gampang ya. Jadi 4 ke kiri, 4 ke kanan. Ya. Sehingga persoalannya adalah mencari elemen terkecil kelima di dalam senarai. Bukan yang 5 ya, elemen terkecil kelima. Ya, ini 9 tadi, ada elemennya ada 9. Mana yang terkecil dari kelima? Kita lihat di sini. Pertama,
lakukan partisi ya. Kalau tadi iterasi-iterasi, ini lakukan partisi. 2, 1, urutkan. 4, nah ini dia. 3 lebih kecil dari 5, proses lagi. 9, 7, 12, 8, 10, 15. Proses lagi. 9, 7, 12, 8. Ya, 8 digeser, masuk 8, 7, 9. Karena S sama dengan 6, lebih besar dari 5, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lebih besar dari yang elemen kelima, maka lakukan lagi prosesnya. Jadi diperolehlah K sama dengan 5, jadi selesai, stop, berhenti ya. Jadi medianya adalah 8. Jadi di sini 3 dengan 5 di sini bukan angkanya, namun adalah posisi elemennya. Kita perhatikan di sini 3 ya lebih besar dari 5. 3, 1, 2, 3 lebih kecil dari 5 ya. 9, 7, 4, 7 ya. Maka lakukan setengah bagian kanan. Nah, ini dia. Ini merupakan contoh mencari median. Jadi tadi ada beberapa contoh. Kemudian setelah dilakukan pencarian, dihitung berapa kompleksitas algoritmanya, TN berapa ya. Ini ada beberapa contoh tadi sudah disampaikan di dalam penyelesaian masalah yang menggunakan mid, median, ada tadi binary search ya. Ini discrete-nya. Jadi ini pembahasan untuk hari ini ya. Oke ya. Yaitu penggunaan decrease and conquer. Oke, ada pertanyaan semuanya? Apabila tidak ada, kita kembali ke pastikan kamu sudah sudah selesai